Puji nama Tuhan, shalom. Semua bersuka cita, amin. Semua sehat, amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita, haleluya. Sungguh luar biasa Allah kita. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali, meskipun melalui online ini, tetapi kita tetap bersuka cita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapak, Engkau begitu baik yang memberkati kami kesehatan, sukacitamu Bapakku, sehingga kami bisa beribadah dan kami rindu menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati kami karena kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, memulihkan hidup kami, menyembuhkan yang sakit, memberi jalan keluar bagi ada yang masalah, sehingga kami merasakan kelegaan yang daripada-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapakku. Engkau nyatakan mujizat-Mu Tuhan melalui ibadah ini Bapakku. Kami terus menyenangkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terpujilah nama-Mu Bapakku. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya Bapakku. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sungguh mujizat nyata terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Saat kami menyembah, meninggikan Engkau Tuhan, kami mau memuliakan Engkau Tuhan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus.
Yang siap bersukacita, semuanya katakan amin. Haleluya. Luar biasa. Yes. Sungguh Tuhan yang sanggup mengadakan mujizat dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Yes. Sungguh luar biasa Allah kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan atas kami ya Bapakku. Kami rindu Tuhan menikmati karya-karyamu Tuhan dalam kehidupan kami Bapakku. Luar biasa Engkau Bapakku. Terpujilah nama-Mu Tuhan selamanya. Terima kasih Bapakku. Terpujilah Engkau Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan
oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sungguh luar biasa Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Terima kasih banyak Bapakku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Halo, apa kabar Bapak Ibu Saudara persekutuan di Coronet Point Surabaya? Saya bersyukur saat ini bisa melayani firman bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita buka dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat firman yang akan kami terima. Berkatilah kami yang menyampaikan firman maupun kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita bersama akan mendengar sebuah firman Tuhan yang bertema berkat yang tak terduga. Bapak Ibu boleh membuka ya dari 1 Korintus 2. 1 Korintus 2 ya, silakan membuka semua yang saat ini mengikuti persekutuan ini. 1 Korintus 2 ayat 9. Tapi kita mulai dari ayat pertama nanti ya. Oke. Tapi saya akan mengawali dengan begini Bapak Ibu yang kekasih. Pernahkah saudara itu mendapatkan hadiah yang tidak kita duga? Pernah enggak? Ya. Saya pernah Bapak Ibu ya. Pernah suatu ketika pada ulang tahun saya tiba-tiba ya waktu itu hari Minggu saya pelayanan pagi, pelayanan siang dan capek setelah pelayanan suami saya bilang, "Ma, ayo ya dijemput." Saya dijemput lalu kemudian naik mobil, saya masih pakai baju hitam-hitam, yaitu baju yang ketika itu untuk melayani karena biasanya hitam lalu di dalamnya toga gitu. Di luarnya toga bukan di dalamnya, di luarnya. Lalu dibawa, waktu itu saya baru pindah.
ke GKI Pamulang ini dari sepanjang pindah ke sini. Saya nggak ngerti, saya cuma merasa kok jauh. Ah ini mau kemana? Ya, udah tenang aja, mau kemana ini gitu ya. Tapi kemudian saya melewati, wah tempat-tempat, saya baru tahu sekarang itu Ciputat gitu ya. Lalu setelah melewati itu, lalu masuk tempat yang rindang, yang bagus, yang besar. Lalu tiba-tiba saya diajak, ada kolam renangnya, wah tempatnya itu sejuk, bagus. Ternyata saya lihat kok bule-bule semua ini ya di sini gitu ya. Dan setelah saya masuk ke ruangan yang besar, tiba-tiba mereka teriak, ya happy birthday, surprise. Wow, ternyata jemaat, ada satu jemaat, yaitu jemaat wilayah 5. Ya, wilayah 5, ternyata dia membawa apa namanya, kue tart yang begitu besar ya, anak-anak, remaja, pemuda, bapak ibu semua nyanyi, membawa gitar, dan turun ya seperti hujan kertas, hujan apa saja, saya ditutup itu dan saya kaget. Ternyata mereka merayakan ulang tahun saya. Wah, saya sungguh terkesan ya dengan mereka gitu ya, karena saya melihat wah itu sesuatu yang surprise gitu loh. Bapak Ibu pernah melihat seperti itu? Hadiah yang tidak kita sangka, seketika itu ya membuat kita surprise gitu ya. Pernahkah kita menerima pemberian melebihi dari ekspektasi kita gitu ya? Nah kebetulan saat itu HP saya itu sedang rusak-rusak gitu ya. Lalu kemudian anak saya datang, ya menyusul, anak saya datang dari rumah mungkin menyusul ke tempat itu. Dan ketika dia menyusul, dia ngomong happy birthday ma, dia memberikan gitu ya. Ternyata hadiah, saya buka. Wah, ternyata itu hadiah dari suami dan anak saya HP yang baru. Dan HP itu di luar ekspektasi saya karena HP saya jadul sekali. Saya ini orang kuno gitu ya. Dikasih HP yang bagus juga tambah bingung juga ya. Diajarin anak saya gitu ya. Siapa yang menyangka saya mendapat HP yang lebih sedikit bagus dari HP saya yang semula gitu ya. Menerima hadiah, menerima pemberian yang lebih dari yang kita harapkan itu membuat kita bahagia kan Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu pernah punya pengalaman pasti ya. Saya mengharapkan sebetulnya seperti ini, tapi kok lebih gitu ya, mendapatkan lebih daripada itu. Tidak terduga gitu ya. Melalui firman Tuhan, pada saat hari ini, pada siang hari ini kita akan belajar tentang berkat yang tidak terduga sebagai orang percaya. Berkat yang tidak terduga kita sebagai orang percaya ya. Apa yang dimaksud berkat yang tidak terduga itu Bapak Ibu yang kekasih? Apa yang dimaksud berkat yang tidak terduga itu? Mengapa berkat yang tidak terduga itu ya dikaruniakan kepada saya, kepada saudara, kepada Bapak Ibu semua? Bagaimana berkat itu dikaruniakan kepada kita? Dan bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya itu merespon berkat yang tidak terduga itu? Melalui firman Tuhan, ada beberapa ya, yang bagian pertama, yang mau saya katakan pada bagian pertama, yaitu berkat yang tidak terduga itu adalah anugerah keselamatan. Ayo kita ulangi sekali lagi. Berkat yang tidak terduga itu adalah anugerah keselamatan melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu berkat yang luar biasa. Anugerah keselamatan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayo, kembali lagi tadi firman yang kita lihat ya. Kita lihat ayat yang pertama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul apa Bapak Ibu? Lihat Alkitab, hikmat yang benar. Hikmat yang benar. Jadi nampaknya Rasul Paulus ini, saudaraku, sedang menyampaikan tentang hikmat yang benar. Loh Bu, apakah ada hikmat yang tidak benar? Ayo kita lihat ayat pertama. Ya, saya membacakannya. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Perhatikan kata hikmat.
Kata hikmat di dalam bahasa aslinya itu Sophia. Sophia. Sophia itu adalah hikmat Allah, bukan hikmat-hikmat yang lain. Hikmat Allah. Hikmat Allah adalah hikmat yang dikaruniakan, yang mencakup pengertian, pengetahuan, dengan ragam rupa kemampuan kita memahaminya, dengan sikap yang hati-hati dalam membuat pertimbangan matang sebagai murid Kristus. Itu hikmat Allah. Ya. Sophia itu atau hikmat Allah itu juga merupakan kemampuan untuk menemukan dari misteri kehidupan yang mengarahkan kepada visi masa depan. Contohnya, kita nggak ngerti, hidup ini kan misteri, bukan misterius loh ya. Misteri, artinya kita nggak ada yang ngerti tentang masa depan kita. Tetapi ketika kita ya sebagai anak Allah, orang percaya, yang tidak tahu apa yang akan terjadi, itu kita hidup di dalam hikmat Allah. Artinya kita tetap mengarahkan pandangan hidup kita kepada Allah. Tetap terarah visi hidup kita ini kepada Allah. Dengan demikian, saudaraku yang kekasih, hikmat yang dimaksud itu adalah, hikmat Allah itu adalah pengetahuan, tetapi juga keterampilan untuk menemukan kebenaran-kebenaran Kristus. Ya. Sebab pemberian tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi ya, bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, kalau kita melihat tertulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 dikatakan, ya, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Apakah yang dimaksud dengan hikmat? Hikmat adalah hati yang mampu menimbang, hati yang mampu mengerti, menimbang, hati yang mampu membedakan antara yang baik dan yang jahat, antara yang benar dan yang tidak. Itu hikmat Allah. Berbeda dengan hikmat dunia. Kalau kita tahu itu nggak benar, kerja malas-malasan itu nggak benar, dia punya hikmat. Sebagai orang percaya, saya nggak akan malas kerja. Kalau tahu ngentet itu korupsi itu kecil, sedikit sampai besar, Tuhan akan mengingatkan kita melalui hikmat-Nya. Jadi hikmat itu adalah hati yang mampu menimbang, hati yang dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat, mana yang salah dan yang benar. Itu hikmat. Rasul Paulus datang dan menasihati jemaat Korintus saat itu, yang tidak ya, jemaat Korintus yang tidak mengandalkan ya keindahan kata-kata dan kecakapan manusiawi. Jadi Ibu Bapak Saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa saat itu jemaat Korintus dipengaruhi oleh demografi Korintus. Bagaimana demografi? Ya, kalau kita melihat kan sebuah kota kuno di Yunani. Ya, dalam banyak hal itu kota metropolitan Yunani. Ya, terkemuka pada zaman Paulus saat itu. Seperti halnya banyak kota yang makmur pada masa kini, Korintus menjadi kota yang angkuh menurut saya. Kenapa angkuh? Dia angkuh secara intelek. Kaya materi, tetapi rusak secara moral. Kaya materi, bagus tapi rusak. Segala macam dosa merajalela di kota itu. Dan yang terkenal adalah perbuatan cabul dan hawa nafsu di kota itu. Bersama dengan Priscilla dan Aquila, dalam 1 Korintus 16 ayat 19, Bapak Ibu yang kekasih, dan rombongan rasulinya, ya, pasal 18 kalau kita melihat,
Paulus ini mendirikan jemaat Korintus selama 18 bulan pelayanannya di Korintus pada masa perjalanan misinya yang kedua. Saudara dapat membaca itu di Kisah Para Rasul 18. Itu dapat ayat 1 sampai 17 itu kita jadi mengerti bagaimana jemaat itu. Jemaat di Korintus terdiri dari beberapa orang Yahudi, tetapi kebanyakan juga adalah orang bukan Yahudi yang dahulu menyembah berhala. Jadi setelah Rasul Paulus meninggalkan Korintus, berbagai macam masalah itu timbul. Timbul semua masalah itu ada di sana, dan itu terjadi ya. Gereja yang masih muda itu, yang memerlukan wewenang pengajaran rasuli melalui ya surat menyurat dan kunjungan-kunjungan pribadi Rasul Paulus. Bapak Ibu dapat bayangkan bagaimana keadaan kota itu. Kota yang bobrok secara moral, tetapi kuat secara materi, angkuh. Dan kita lihat, mari kita lihat ayat yang kedua ya. Ya, ayat kedua. Rasul Paulus bertekad untuk tidak mengetahui, untuk tidak mau mengenal, untuk tidak mau mengerti tentang apapun juga selain Yesus Kristus. Nggak mau tahu deh dia, nggak mau kenal apa-apa. Dia hanya mau tahu Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan. Ayat 2, coba baca Ibu Bapak ya. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu ya selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Baca ayat 3. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Ayat 4. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Dan pada ayat 5 dikatakan supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Dengan demikian yang dimaksudkan berkat yang tak terduga itu, ya, berkat yang tak terduga itu adalah hikmat Allah. Itu berkat sungguh luar biasa. Kalau orang sering mengatakan, aku hari ini dapat berkat, puji Tuhan, artinya dapat uang. Ya, enggak salah. Wah, aku dapat berkat tadi. Tiba-tiba aku naik angkot, tiba-tiba aku lihat cowok ganteng, dan cowoknya itu ngasih alamat, nomor HP. Iyalah, itu berkat juga. Tapi apa berkat yang dikatakan juga dalam teks ini? Teks ini mengatakan kepada kita bagaimana bagaimana hikmat Allah, yaitu pengenalan akan Kristus itu sebagai satu pengetahuan dan keterampilan yang ditambahkan untuk terus-menerus mengenal siapa Yesus Kristus. Kita tahu siapa Yesus Kristus, kita mempraktekkan kebenaran di tengah situasi lingkungan yang sudah rusak dan tidak bermoral dari dulu sampai sekarang. Kita mengenal, kita menimbang dalam keputusan-keputusan hidup kita, mana yang baik, mana yang tidak. Dengan demikian kita mengerti berkat yang tidak terduga itu adalah hikmat Allah. Itu berkat. Ya, itu blessing. Itu berkat. Berkat yang ditambahkan kepada kita supaya kita dapat menimbang mana yang benar dan mana yang tidak, mana yang berkenan. Dan kita terampil untuk mengelola berkat itu, ditambahkan terus oleh Tuhan, supaya kita mengenal dan mempraktekkan kebenaran itu. Saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih ya di dalam Tuhan, beberapa hari ini dalam minggu ini ya kita akan mendengar ya banyak orang yang mengaku dirinya crazy rich gitu ya. Crazy rich, muda-muda sekarang di Indonesia. Kaya gila atau gila kayak crazy rich gitu ya. Tetapi waduh,
semua pada wah, 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 wah. Sekarang semua wah, wah, wah. Rumahnya ada banyak, mobilnya banyak. Anak masih muda tapi punya ratusan miliar. Siapa yang nggak tercengang? Ya, semua lalu ikut-ikut, wah kripto, itu, ini, itu. Katanya crazy rich, tapi ujung-ujungnya, mentok-mentoknya berurusan dengan yang berwajib. Nah, ini apa nih? Semua orang sekarang hari ini adalah orang-orang yang pingin kaya. Pingin kaya secara instan. Kepingin menjadi crazy rich. Di Surabaya banyak juga crazy rich. Tapi kalau sudah berurusan dengan yang berwajib bagaimana? Crazy rich itu adalah orang-orang yang tiba-tiba kaya dan suka memamerkan kekayaannya di sosial media. Menjadi kaya bukankah hal yang dilarang? Bukan hal yang dilarang. Siapa sih yang melarang menjadi kaya? Boleh-boleh, orang pengen kaya. Tapi bagaimana cara mendapatkan kekayaan itu? Bujui wong akeh. Bukan hanya dalam ribuan, puluhan ribu kena bodong, ya. Inilah yang dipertanyakan. Hikmat apa yang digunakan untuk memperoleh kekayaan seperti itu? Semua orang ingin kaya. Caranya nggak benar. Tapi hikmat apa? Saat ini kita perlu hikmat Allah. Di masa-masa sulit seperti ini, apalagi di pandemi COVID ini, kita perlu hikmat Allah. Jangan cepat-cepat lalu, wow, kaya. Tapi kerja keras, kerja cerdas, etika moral, etos kerja, ya, yang akuntabel adalah suatu cara-cara, ya, cara-cara instan dengan investasi bodong, dengan cara memanipulasi dan melawan hukum. Apakah itu kerja keras dan kerja cerdas tapi melanggar? Saudaraku, hari ini kita perlu memikirkan dan merefleksikan hidup. Adakah itu kita memiliki hikmat Allah, bukan hikmat dunia? Kalau saat ini kita hanya memakai hikmat dunia, wah kita terpontang-panting dengan situasi yang sulit ini. Waduh sulit ya, pas-pasan gaji, pas-pasan semua ini, tapi kalau kita tidak memakai hikmat Allah, kita nggak akan mengenal Kristus. Padahal Kristuslah sang sumber ilmu, sang sumber berkat, sumber hikmat itu. Jadi pakai hikmat Allah itu luar biasa, itu berkat. Bagian yang kedua, ya, bagian yang kedua yang sama katakan dalam pelayanan firman, hikmat Allah itu dikaruniakan Allah melampaui dan ya kemampuan daya dan pikir manusia. Hikmat itu orang sepinter-pinternya apapun ya, mau S1, S2, S3, tetapi kalau tidak berhikmat ya nggak berhikmat. Karena hikmat Allah itu dikaruniakan Allah melampaui kemampuan daya pikir manusia. Orang sederhana bisa-bisa. Tukang beca, anak kecil, anak besar, bisa mempunyai hikmat Allah. Tapi orang pandai belum tentu punya hikmat. Dari mana dan bagaimana hikmat itu dikaruniakan kepada kita? Bagaimana dan dari mana Bapak Ibu? Uniknya bahwa hikmat itu bukan dari dunia dan penguasa dunia. Kita enggak minta dari penguasa dunia dan bukan dari dunia. Kata dunia ini kalau dilihat dari teks aslinya, itu namanya aion. Aion dalam teks bahasa aslinya. Artinya suatu tatanan yang jahat yang tidak sesuai dengan hikmat Allah. Berarti hikmat dunia dan hikmat Allah itu bertentangan, Bapak Ibu. Jadi kalau berbicara hikmat, ya itu bukan minta dari penguasa dunia atau dunia aion itu. Sebab kalau Bapak Ibu ya membaca di dalam Efesus pasal 2 ayat 2, ya dinyatakan demikian. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka.
Hikmat Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus sifatnya rahasia, tersembunyi, yang sebelum dunia dijadikan dan telah disediakan oleh Allah bagi kemuliaan kita. Kata dunia ini juga menggunakan istilah kosmis, yaitu segala hal yang bersifat dunia. Dari ayat-ayat lainnya kita bisa membedakan bagaimana hikmat dunia, bagaimana hikmat Allah. Pada ayat 6, ya, ayat 6 coba kita melihat ayat 6. Ya. Kita melihat ayat 6, mari kita melihat ayat 6, sungguh pun demikian, ya. Kami memberitakan hikmat, ya. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa dunia ini, yaitu penguasa yang akan ditiadakan. Perhatikan, Bapak Ibu bawa Alkitab kan, perhatikan ayat 6. Ya. Jadi hikmat itu diberikan kepada mereka yang telah matang. Matang apanya? Ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ayat 8 katakan tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ini kata kunci ya, ayat 9. Ini nats yang dipilih oleh Bapak Ibu kan, ayat 9. Perhatikan. Dan kita baca bersama-sama. Ayo, kita baca bersama-sama dari tempat masing-masing, ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Luar biasa kan? Jangan kita memakai hikmat dunia untuk menimbang, karena hikmat dunia berbeda dengan hikmat Tuhan. Jangan. Binasa. Ya, beda. Bagaimana kita membedakannya? Bu, saya nggak ngerti. Gimana membedakan hikmat dunia dan hikmat Allah? Ayo belajar dari Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 saya akan membacakannya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, dan apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tambah lagi, kitab Yakobus. Ya. Ayo kita lihat kitab Yakobus. Yakobus juga memberikan penggambaran tentang apa itu hikmat yang dari dunia dan hikmat yang dari atas. Yaitu dengan menggambarkan perbedaan yang dari dunia ditandai dengan apa? Iri hati. Mementingkan diri sendiri. Jadi kalau sudah iri-irian, ya, egois-egoisan, ya, itu dari dunia. Ya. Memegahkan diri kayak Chris Rich tadi, pamer-pamer. Itu dari dunia. Berdusta, melawan kebenaran, nggak suka orang benar, itu hikmat dunia. Hikmat dari bawah, kata Yakobus. Tapi kalau hikmat yang dari atas dengan mengajukan 7 ciri. Apa 7 cirinya? Murni, pendamai, peramah bukan pemarah, ya, penurut, penuh belas kasih, tidak memihak dan tidak munafik. Itu hikmat dari atas. Hikmat memang seharusnya mengantarkan manusia pada sifat yang rendah hati. Jadi kalau kita mau tahu itu hikmat dunia atau itu hikmat dari Allah, orang yang rendah hati itulah yang dari Allah. Kecenderungan orang Kristen yang menyatakan dirinya lebih berhikmat dari orang lain, ketaatan mereka dalam beribadah, oh saya rajin, saya berdoa, saya ke gereja. Tapi itu nggak jadi jaminan
Kalau dia nggak dengar-dengaran firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, Tuhan Yesus dan Rasul Paulus telah memberikan teladan penggunaan hikmat yang diekspresikan dalam kerendahan hatinya kepada Allah Bapa. Hikmat Allah selalu menebarkan benih iman yang menunjuk pada teladan Yesus. Siapa orang percaya yang berhikmat, itu dia yang mencontoh teladan Yesus Kristus. Ya, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dia akan meninggikan kamu. Kristus sebagai teladan telah begitu direndahkan di dunia, bahkan sampai mati. Namun hal itu disadari dan dia menerimanya itu. Dan kita seharusnya melihat, kita seharusnya berhikmat dan rendah hati seperti Kristus. Setiap kita yang mau dengan terbuka, setiap kita yang mau dengan rendah hati, mengambil keputusan, mengambil sikap, menggunakan pikiran Kristus, menggunakan hikmat Allah yang dari atas, Allah akan mengaruniakan pengetahuan dan keterampilan. Dan itu ayat 9 tadi, ya, katakan. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara semua di Coronet One, apa yang kita dapatkan melalui firman Tuhan ini? Ada beberapa yang dapat kita tarik menjadi sebuah refleksi iman kita sebagai orang percaya. Ketika Bapak, Ibu, Saudara bekerja di Coronet Court ini, ketika kita bermasyarakat dan kita secara pribadi, ya, apa yang perlu kita lihat, refleksikan dari ini, tema ini. Pertama, ya, melalui firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita semua di persekutuan Coronet Court ini yang pertama, meyakini bahwa Tuhan selalu menyediakan berkat yang tidak terduga pada kita. Jadi pakai hikmat Allah. Karena itu ya, Tuhan selalu menyediakan berkat yang tidak terduga. Surprise untuk kita. Maka percayalah sampai saat ini. Dia menyediakan apa yang tidak kita pikirkan, itu yang dia sediakan. Percaya, imani bahwa dia sumber berkat. Dia akan selalu menyediakan berkat yang tidak pernah kita duga. Yang kedua, mari kita meyakini. Tapi juga mari kita mempraktekkan hikmat Allah itu. Bukan hikmat dunia. Hikmat Allah yang kita pakai. Yaitu pikiran Kristus. Dan seluruh aspek kehidupan kita sehingga kita menjadikan teladan. Yesus sebagai role model. Yesus itu model kita, teladan kita. Dalam kita merencanakan sesuatu, oh saya mau menikah, oh saya mau merencanakan ini, oh ini mau mengadakan perkembangan, oh ini mau seperti itu, mau seperti ini, pertimbangkan itu dengan hikmat Allah. Rencanakan itu dengan hikmat Allah. Kerjakan itu dengan hikmat Allah. Membuat keputusan-keputusan hidup itu jangan gegabah. Jangan pakai hikmat dunia, pakai hikmat Allah. Ya. Bagaimana hati kita, pikiran kita bisa dikontrol oleh Roh Kudus, memakai hikmat Allah. Yang dapat menimbang mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang memuliakan Tuhan. Mana yang tidak Tuhan kehendaki. Itulah hikmat Allah. Yang terakhir. Mari kita meyakini, mari kita mempraktekkan, ya, bahwa penyediaan hikmat Allah dalam segala hal yang kita kerjakan, terutama dalam pekerjaan dan pelayanan kita, Allah menyediakan bagi kita, siapapun kita bisa berhikmat. Dan hikmat Allah menguasai kita. Dunia ini akan terus berlanjut. Kita juga masih kerja besok di Coronet tahun ini. Kita masih juga ketemu suami, istri kita, anak kita. Tapi banyak hal yang membuat kita berubah. Ya, pendapatan kita mungkin tetap, tapi pengeluarannya bertambah. Ya,
pikiran kita ini ditambah dengan masalah-masalah. Ya, rencana mencari tambahan income, rencana akan berkeluarga, rencana itu dan ini. Waduh, kadang-kadang kita ngomong, waduh jebol ini pikiran. COVID membawa perubahan yang begitu ya pesat dan dahsyat. Tapi apakah kita masih percaya dengan penyertaan Tuhan? Dan salah satu penyertaan Tuhan adalah ketika kita memakai hikmat Allah. Oleh karena itu jangan gegabah. Sekalipun kita sulit dalam kondisi, dalam pergulatan hidup, tapi jangan memakai hikmat dunia ini. Mari kita meyakini bahwa Allah selalu menyediakan berkat yang tidak terduga karena Dia telah memberikan berkat, yaitu hikmat Allah. Selamat untuk selalu memakai hikmat Allah, belajar memakai hikmat Allah. Jangan gegabah, jangan cepat menyerah. Hikmat Allah kita pakai sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita akan menyaksikan berkat-berkat yang tidak terduga di masa-masa depan kita, jika kita setia dan memakai hikmat-Nya. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Anugerah dan damai sejahtera Kristus turun atas kita dari sekarang sampai selamanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan doa-doa syafaat setelah kita mendengar firman Tuhan tadi. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk siang ini. Kami sudah dikenyangkan dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tadi jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga boleh berakar dan berbuah, dan nama-Mu yang dipermuliakan. Bapa, saat ini kami juga ingin berdoa untuk Koronet, tempat kami bekerja. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang pimpin terus, Engkau yang ikut campur tangan, mulai dari atasan hingga bawahan. Berkati Tuhan tangan-tangan kami yang bekerja, pikiran kami, biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan, Engkau sendiri Tuhan yang membuat kami berhasil. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya itu ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, juga yang berbeban berat. Engkau tilik Tuhan satu persatu, pulihkan ya Tuhan. Biarlah mata kami terus boleh tertuju hanya kepada Engkau. Tuhan, Engkaulah yang menjadi jawaban setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang berulang tahun di bulan Maret. Biarlah Engkau yang sudah menambah usia 1 tahun lagi pada teman-teman kami, sahabat-sahabat kami tadi. Biarlah Engkau yang berkati. Umur panjang ada di tangan kanan, kekayaan hormat ada di tangan kiri. Dan Engkau Tuhan yang membuat kami semua berhasil. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Saat ini juga kami tak lupa berdoa untuk rumah kami yang besar, yaitu Indonesia. Tuhan, pimpin para pimpinan-pimpinan kami, baik itu Bapak Presiden beserta staf, Wakil Presiden beserta staf, TNI, Polri, DPR, atau apapun mereka yang berkedudukan di pemerintahan, sampai ke RW RT Tuhan, biarlah Engkau beri mereka roh yang takut akan Engkau, sehingga mereka bekerja benar-benar untuk negeri ini, untuk Indonesia. Tuhan, Engkau yang mengendalikan negeri ini, sehingga inflasi yang terjadi saat ini boleh terkendali. Engkau Tuhan yang memelihara setiap kami. Kami yakin dan percaya kalau kami taat dan setia, Engkau tidak pernah menggeletakkan kami anak-anak-Mu. Engkau pasti menopang setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, beri roh yang takut akan Engkau pada kami semua.
dan jauhkan kami semua dari roh pemecah belah, roh iri hati, roh dendam. Tuhan, jauhkan semuanya itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sukacita, damai sejahtera-Mu tetap Engkau berikan pada kami semua. Terima kasih Tuhan. Itulah doa seru kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita setelah doa, kita boleh bekerja kembali kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih untuk perhatiannya dan selamat bekerja.